Halo sobat rebahan semua, kembali lagi di channel Io's Movie. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pacific Rim Uprising yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini merupakan lanjutan dari film Pacific Rim tahun 2013 yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, saya sarankan buat tonton terlebih dahulu di channel ini. Atau link videonya saya sudah cantumkan di deskripsi. Dan tidak lupa, film ini diperankan oleh John Boyega, Kelly Spiney, Scott Eastwood, Tian Jing, dan pemeran terkenal lainnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas! 10 tahun setelah portal dimensi kaiju ditutup, kita diperkenalkan dengan seorang pria mantan pilot Jaeger yang bernama Jack Pentecost. Ia merupakan anak dari pahlawan Marshal Stacker Pentecost. Terlihat, Jack sedang mencuri bagian-bagian suku cadang Jaeger untuk dijual demi kelangsungan hidupnya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Amara Namani. Dirinya merupakan pembuat robot Jaeger kecil yang dihasilkan dari rongsokan suku cadang Jaeger yang bernama Scraper. Lalu, Jack serta Amara mencoba kabur dari tangkapan polisi Jaeger yang bernama November Azak. Namun sayangnya, mereka bisa tertangkap dan langsung dikurung karena polisi menganggap mereka menggunakan Jaeger ilegal. Setelah itu, polisi memanggil Jack untuk bicara dengan Makomori, saudari tirinya. Di sini, Mako membujuk Jack. Jika Jack ingin keluar dari sini, Jack harus mau menjadi ranger. Singkat cerita, sesampainya di Moyulan Satterdome, China, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Lambert. Ia merupakan pilot Jaeger yang mengendalikan Gypsy Avenger. Kemudian, Lambert mengajak Amara ke ruangan para kadet yang merupakan penerus para pilot Jaeger selanjutnya. Setelah itu, Amara melakukan simulasi pertarungan dengan kaiju. Akan tetapi, Amara dan Suresh gagal dalam simulasi tersebut, yang membuat Lambert tidak yakin Amara bisa mengendalikan Jaeger. Keesokan harinya, di pangkalan kedatangan seorang perempuan China yang bernama Li Wenxiao. Ia merupakan pemilik dari Xiao Industri Teknologi Jaeger. Di tempat lain, Xiao sedang berpidato serta mempromosikan drone yang dibuatnya. Di sisi lain, Mako mengobrol dengan Jack dan mengatakan Jack akan menjadi wakil pilot Gypsy Avenger bersama Lambert. Mendengar itu, Jack langsung mengiyakannya. Di tempat lain, atau tepatnya di Australia, banyak kekacauan yang terjadi di sana, dan di sini Gypsy Avenger diturunkan untuk mengamankan kekacauan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba dari dalam laut muncul sebuah Jaeger ilegal yang langsung menyerang Gypsy, dan pertarungan pun terjadi. Terlihat, Gypsy kewalahan melawan Jaeger itu. Gypsy terus-menerus dipukul. Mereka berdua mengeluarkan pedangnya masing-masing. Lalu, Jaeger ilegal tersebut menembak helikopter Mako. Melihat itu, Gypsy Avenger mencoba lompat menolong Mako. Namun sayangnya, Gypsy gagal dan Mako tidak terselamatkan. Melihat itu, Jack tampak bersedih atas kematian saudarinya itu. Setelah itu, Jack menemui Amara. Lalu di sini, Jack mengajari Amara untuk mengendalikan Jaeger karena Amara selalu gagal mengendalikannya. Kemudian mereka berdua langsung mengingat masa lalunya, terutama Amara yang melihat keluarganya terbunuh oleh kaiju. Di tempat Xiao Industri Shanghai, China, Li Wenxiao mengatakan kepada Gessler bahwa para dewan ingin peluncuran drone penuh dalam 48 jam. Sesampainya di rumah, ternyata di sini Gessler sering berhubungan syaraf dengan otak dari kaiju. Di sisi lain, Victoria meledek Amara dengan mengatakan bahwa dirinya hanyalah dipungut dari tempat sampah. Mendengar itu, Amara pun kesal dan langsung menghajarnya. Namun untungnya, Lambert datang dan menghentikan mereka. Di tempat lain, Gottlieb mengatakan ada tanda-tanda Jaeger ilegal di semenanjung kecil Siberia. Mendengar itu, Jack memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, Jack dan Lambert langsung mendapat serangan dari Jaeger ilegal itu. Lalu, mereka pun langsung kembali bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi. Kali ini, Gypsy bisa mengimbangi Jaeger itu dengan susah payah, yang membuat Jaeger ilegal itu rusak parah akibat pukulan keras dari Gypsy.
Kemudian, Gypsy membuka kepala dari Jaeger itu, dan ternyata yang mengendalikan robot tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan otak kaiju. Singkat cerita, setelah Jaeger ilegal dikalahkan, Amara mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam Jaeger tersebut. Di sana, ia melihat robot tersebut sudah menyatu dengan kaiju. Tiba-tiba, salah satu temannya terkena radiasi dari cairan kaiju yang membuat temannya itu terluka. Lalu Amara mengatakan kepada Jack bahwa Jaeger ilegal itu memiliki teknologi yang dibuat oleh Shaw Industry. Dan setelah kejadian tersebut, Amara dikeluarkan dari program karena telah masuk ke dalam robot ilegal tanpa izin sampai membuat salah satu temannya terluka. Di luar pangkalan, para drone Jaeger mengalami gangguan yang membuat para drone tersebut memberontak dan tidak terkendali. Di tempat lain, Gottlieb menemui Gessler atas perintah dari PPDC. Namun mereka harus ditahan oleh anak buah Lee Wenshaw. Akan tetapi, tiba-tiba, mereka berdua langsung memukul para anak buah Lee Wenshaw serta merebut senjata mereka. Lalu, Gessler dan Gottlieb masuk ke ruang kontrol penggunaan drone. Tapi, tiba-tiba Gessler berubah dan membuka celah agar para drone keluar. Karena Gessler telah dipengaruhi oleh pressure source yang bisa dibilang ketua kaiju. Di sini, pressure source telah mempengaruhi Gessler untuk membuka kembali celah dimensi kaiju agar dunia kembali hancur. Setelah itu, tiba-tiba Shaw datang dan menembak Gessler, namun tembakan tersebut tidak kena dan Gessler pun berhasil kabur. Di pangkalan, semua drone memberontak dan menyerang semua orang serta Jaeger yang ada di sana. Semua orang berlarian untuk masuk ke dalam pangkalan. Sialnya, drone tersebut berhasil menerobos gerbang pangkalan dan langsung masuk. Kemudian, Gottlieb menghubungi Jack dan mengatakan, semua ini ulah Gessler. Lalu, Shaw mencoba untuk mematikan drone tersebut dan akhirnya Shaw berhasil mematikan drone tersebut yang membuat semua drone mati dan hancur. Namun sayangnya, sebelum celah tertutup kembali, beberapa celah berhasil terbuka dan membuat munculnya 3 kaiju sekaligus yang merupakan 2 kategori 4 dan 1 kategori 5. Setelah itu, Jack kembali memasukkan Amara di program PPDC karena semua pilot Jaeger yang ada telah mati. Tidak lama kemudian, Gottlieb dan Shaw datang untuk membantu. Kemudian, mereka mendeteksi pergerakan 3 kaiju tersebut, yang ternyata ketiga kaiju itu mengarah ke Gunung Fuji, Jepang. Karena Gunung Fuji merupakan gunung berapi yang mempunyai elemen langka di bumi, yang akan membuat sebuah bencana jika bereaksi dengan darah kaiju, dan setelah itu, umat manusia di bumi akan mati. Lalu, pressure source akan menguasai bumi. Keesokan harinya, semua orang langsung mempersiapkan serta memperbaiki semua Jaeger yang rusak untuk menghentikan 3 kaiju besar itu. Lalu, Lambert meminta kepada Reyes untuk mempersiapkan peluncurannya. Di luar pangkalan, ternyata Jack memilih para kadet termasuk Amara untuk menjadi pilot Jaeger, dikarenakan semua pilot yang dulu telah mati. Kemudian, sebelum berangkat, Jack memberikan semangat untuk para kadet agar bisa menghentikan monster kaiju itu. Setelah itu, penghubungan syaraf dimulai, dan setelah penghubungan syaraf selesai, mereka pun langsung meluncur. Di Tokyo, Jepang, semua orang ketakutan dan lari berhamburan, serta semua gedung-gedung hancur akibat ulah dari ketiga monster kaiju. Namun untungnya, para Jaeger cepat sampai untuk menghentikan kaiju. Lalu 4 Jaeger tersebut langsung menyerang 3 kaiju itu. Di sini, Saber Athena langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang salah satu kaiju kategori keempat. Kemudian Gypsy meruntuhkan semua bangunan agar bangunan tersebut mengenai kaiju. Di sisi lain, Bracer Poinik mencoba menyerang, akan tetapi tidak berhasil. Terlihat Gessler yang dipengaruhi pressure source mengaktifkan para robot kecil untuk membantu kaiju. Di sini, para robot kecil langsung menyatukan 3 kaiju itu bersamaan yang membuat kaiju tersebut menjadi sangat besar. Setelah itu, dengan perintah dari Gypsy, mereka langsung menyerang secara bersamaan. Namun sayangnya, mereka semua harus terhempas.
Di sisi lain, Guardian tidak mendengarkan perintah dan langsung menyerang sendirian yang membuat Guardian rusak parah dan salah seorang dari mereka tidak terselamatkan. Mendengar itu, Jack tampak sedih. Namun, tidak ada waktu untuk bersedih, mereka langsung kembali menyerang. Di sini, Saber dan Bracer mencoba menyerang, akan tetapi malah mereka yang hancur. Dan untungnya, mereka melontarkan dirinya masing-masing. Setelah itu, tinggal Gypsy seorang mencoba melawan kaiju besar tersebut. Namun, tidak mudah melawan kaiju besar ini. Kaiju langsung menusuk kepala Gypsy dan terkena Lambert, yang membuat Lambert terluka dan tidak bisa meneruskan pertarungan. Melihat itu, Amara langsung menghampiri Gypsy Avenger untuk menggantikan Lambert yang terluka. Lalu, Lambert langsung melontarkan dirinya keluar. Kemudian, penyambungan syaraf pun dilakukan kembali. Setelah itu, tiba-tiba Shaw datang dengan menggunakan Jagger Scraper untuk membantu memasangkan pendorong di Gypsy Avenger. Setelah selesai dipasang, mereka langsung meluncur. Dan sesudah mencapai ketinggian maksimal, Gypsy pun langsung terjun ke arah kaiju itu. Lalu, mereka mencoba melontarkan diri agar selamat dari hantaman tersebut. Akan tetapi, kapsul pelontar tidak bisa berfungsi. Namun untungnya, Scraper langsung menolong, dan mereka langsung masuk ke dalam Scraper. Dan sesudah terkena hantaman itu, kaiju besar tersebut langsung mati. Melihat itu, semua orang tampak senang. Di sisi lain, Jack dan Amara sangat senang atas keberhasilan tersebut sambil mereka bersenang-senang. Dan film pun selesai.